Jemaat sekalian jadi kasih Tuhan, kabar baik? Puji Tuhan. Bila kiranya senantiasa tetap ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang selalu bisa kita rasakan. Meskipun mungkin sekali lagi kita sedang berjuang menghadapi pandemi corona dengan segala dampak yang masih kita rasakan dalam kehidupan perekonomian kita, dalam aktivitas gerejawi kita, bahkan mungkin juga dalam relasi kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Kita percaya melalui perenungan sabda Tuhan kita tetap mendapatkan hikmat, mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mengawali agenda ngopi atau ngopeni iman atau ngopeni hati pada saat ini dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dalam syukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami datang kepadamu dalam sebuah harapan bahwa Tuhan akan menopang kami dengan kebenaran sabda Tuhan. Sejenak kami akan ngopeni hati, memeliharanya dengan kebenaran firman Tuhan. Bukakan sabda itu bagi kami, untuk bisa kami pahami dan kami hayati dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan kita hari ini terdapat di dalam Matius 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Dan anak saya, Felix, akan membacakannya untuk kita. Demikian. Cukup? Matikan. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan berkatanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang Anda bayangkan tentang seorang anak kecil? Dunia yang menarik, dunia yang menggembirakan? Ya, betul. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dalam setiap karya, dalam setiap pelayanan yang saya lakukan, saya senang sekali dengan anak-anak. Ketika awal melayani di gereja, pertama kali justru saya melayani juga di anak-anak. Belajar memimpin pujian sampai pada akhirnya diperkenankan untuk membawakan cerita atau renungan. Nah, ketika kemudian juga berpindah ke Bojonegoro, memulai sebuah pelayanan juga di Bojonegoro, demikian saya sempat terlibat di dalam sebuah aktivitas sebagai tenaga pendidik di Yayasan Pendidikan Kristen Petra Bojonegoro. Adalah sebuah dunia yang menyenangkan ketika boleh berkumpul, ketika boleh belajar bersama-sama dengan anak-anak. Dan ternyata sesungguhnya yang belajar bukan mereka saja, tetapi saya pun belajar banyak dari mereka. Hal inilah yang kemudian juga mendorong saya tinggal di Jalan Tritunggal, Kabupaten Bojonegoro, di mana di situ di salah satu di lingkungan di mana saya tinggal ada begitu banyak anak-anak. Kalau hari ini atau musim kemarau ini, mereka dengan penuh sukacita kadang siang sampai sore hari begitu bermain layang-layang. Saking asiknya mereka bermain, banyak atau orang tua pun akhirnya juga ikut nimbrung bersama-sama dengan mereka. Ya, dunia anak adalah dunia yang menggembirakan.
Dunia anak adalah dunia yang syarat dengan pengajaran, bahkan juga syarat dengan sebuah harapan akan masa depan. Itulah kenapa kemudian di dalam bacaan kita hari ini, ketika para murid sedang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kristus, kemudian Kristus mengambil seorang anak. Ini menggambarkan betapa dekatnya Kristus dengan anak-anak itu, betapa cinta kasihnya itu tidak membedakan orang dewasa atau anak-anak. Semua dirangkulnya, semua dipeluknya. Bahkan lebih daripada itu. Yesus mengambil anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka. Tentu ini menjadi sebuah pusat perhatian. Ada apa gerangan? Kok Kristus sampai melakukan itu? Kok sampai Tuhan Yesus membawa anak itu, kemudian mengedepankannya di tengah-tengah mereka? Ada 3 hal yang rupa-rupanya sedang Kristus mau ajarkan kepada kita. Yang pertama di dalam ayatnya yang ketiga, lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kerajaan surga bukan hanya berbicara tentang kehidupan kekal nanti, tetapi juga berbicara tentang sebuah suasana di mana Allah memerintah sebagai raja, di mana kehendak dan otoritas Allah lah yang sedang kita perjuangkan. Itu berarti ada sebuah situasi dan keadaan yang baik, keadaan yang indah. Tetapi Kristus mengatakan, kalau engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, engkau tidak akan menikmatinya, engkau tidak akan masuk di dalamnya. Berbicara tentang sebuah pertobatan, bukan hanya mau mengakui dosa-dosanya, kemudian mau menanggalkannya dan meninggalkan dosa-dosa itu, tetapi lebih lanjut menjalani sebuah kehidupan yang baru. Itulah semangat pertobatan. Di mana ada pertobatan, di situ ada pengakuan, ada penyesalan, dan ada komitmen untuk mengalami sebuah pembaharuan. Kristus mengatakan, dan menjadi seperti anak kecil ini. Yang polos, yang lugu, gitu ya, yang selalu diwarnai dengan sebuah kejernihan dan keceriaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang pertobatan, mari kita melihat anak-anak kecil, mereka yang lahir dengan segala situasi dan keadaan yang baik itu. Melihat anak-anak kecil, kita mengingat semangat pertobatan kita, semangat pembaharuan kita, dan semangat penuh pengharapan bahwa Tuhan akan menganugerahkan yang terbaik itu. Kemudian yang kedua, apa yang Kristus ajarkan? Ayatnya yang keempat di sana mengatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Menjadi yang terbesar adalah sebuah dambaan bagi banyak orang. Di kelas pengen jadi pemimpin, di gereja pengen menjadi pemimpin, di lingkungan masyarakat pengen mendapatkan penghormatan begitu. Menjadi besar adalah dambaan banyak orang. Karena disitulah dia akan dihormati, disitulah dia akan diakui. Pun demikian rupa-rupanya para murid pun juga bergumul. Mereka berbicara tentang menjadi yang terbesar itu bukan hanya di dunia, bahkan yang terbesar itu di dalam kerajaan surga. Tetapi Kristus katakan, kalau engkau mau menjadi yang terbesar, justru engkau harus menjadi yang terkecil. Memperhatikan anak kecil itu di dalam sebuah semangat kerendahan hati. Ini adalah satu hal yang indah. Banyak orang yang pengen terkenal lalu mengorbankan banyak hal. Banyak orang yang pengen mendapatkan penghormatan lalu dia harus memiliki modal dan bekal yang begitu besar. Tetapi justru di sini Kristus mengatakan di dalam kerajaan surga menjadi yang terbesar berarti dia adalah pribadi yang harus memiliki kerendahan hati, karakternya yang diperbaiki. Dan Kristus mengatakan belajarlah dari anak-anak itu. Mereka yang punya kepolosan, mereka yang punya keluguan, mereka yang syarat dengan sebuah kerendahan hati di hadapan banyak orang. Hal yang indah yang kedua. Terus kemudian yang ketiga dikatakan, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku.
Saya mencoba untuk memahami ini dalam sebuah terang ketika dikatakan bahwa barang siapa yang mengasihi Allah, dia akan mengasihi sesama. Dan di dalam bagian ini Kristus akan mengatakan, engkau akan menerima aku ketika engkau menerima seorang anak kecil ini. Hal yang indah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari anak-anak kita. Mari kita belajar dari pribadi-pribadi kecil yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Di sana kita bisa mengingat akan sebuah semangat pertobatan atau pembaharuan. Di sana kita akan mengingat akan sebuah semangat kerendahan hati. Dan di sana kita juga akan mengingat bahwa menerima mereka, menyambut mereka, tak ubahnya dengan kita sedang menyambut Kristus. Masa pandemi Corona membuat kita begitu akrab dan dekat dengan keluarga kita. Mengajak kita untuk betul-betul mengingat siapa saja yang ada di dalam keseharian kita. Dan tidak jarang itu adalah anak-anak kita. Syukuri, rawat dan jaga mereka dengan baik. Bukan hanya untuk masa depan mereka, tetapi untuk kebaikan saudara sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sabda-Mu. Kami bersyukur kami boleh diingatkan akan kehadiran dan keberadaan anak-anak dalam kehidupan kami, baik di sekolah, di gereja, bahkan di rumah, terlebih dalam lingkungan masyarakat. Kehadiran mereka sesungguhnya adalah salah satu representasi dari kehadiran Tuhan. Ajari kami menyambut mereka, hidup bersama dengan mereka, sebagaimana kami hidup bersama dengan Tuhan. Ajari kami ketika kami melihat mereka, untuk kami boleh mendapatkan semangat pertobatan kami, semangat pembaharuan kami, bahkan semangat kerendahan hati kami. Karena hanya dengan demikianlah kami bukanlah hanya akan masuk di dalam kerajaan Allah, menikmati sukacita, otoritas kuasa ilahi, kuasa Allah, bahkan kami boleh menjadi yang terbesar di dalamnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.